Pernahkah kalian membaca kartun komik Om Pasikom atau Benny dan Miche? Bila pernah, atau mungkin sering, Anda pasti tahu bahwa kartun-kartun itu punya satu kesamaan. Sama-sama bernada kritis. Banyak kritikan yang disampaikan melalui gambar-gambar jenaka. Ada yang mengkritik soal maraknya kasus korupsi atau soal kebijakan pemerintah. Di Indonesia, kartun dan komik bernada kritis itu sudah berkembang cukup lama. Menurut acuan sejarah, komik editorial kali pertama muncul di Harian Pikiran Rakyat pada 1932. Sesuai zamannya, maka kartun-kartun di harian tersebut lebih menampilkan kritik terhadap kolonialisme hingga menggugah nasionalisme. Sejak saat itu, kartun editorial berkembang. Banyak media cetak yang menempatkan kartun editorial sama pentingnya dengan tajuk rencana. Sayangnya, kartun-kartun seperti itu menghadapi tantangan besar di zaman Orde Baru. Pada 21 Januari 1978, Kompas pernah dibredel lantaran kartun Om Pasikom yang dianggap menyinggung penguasa kala itu. Di luar negeri juga sama, bahkan bisa dibilang lebih gila. Kalian mungkin tahu soal majalah satir Charlie Hebdo. Majalah itu kerap memuat konten kartun satir yang menyinggung agama-agama tertentu. Keberanian majalah yang berkantor di Perancis itu pun memicu satu peristiwa tragis. Pada 7 Januari 2015 lalu, kantor Charlie Hebdo diserang oleh kelompok bersenjata. Akibatnya, 12 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, maka kartun bernada kritis tersebut tak hanya bisa dikonsumsi lewat media cetak, melainkan lewat internet. Miche atau Muhammad Misrat yang sebenarnya sudah punya nama berkat karya-karyanya di media cetak juga ikut terjun berkarya di dunia maya, baik melalui platform komik digital maupun Instagram. Selain Miche, ada kartun lain yang punya basis penggemar di dunia maya. Sebut saja Poliklitik.com yang memuat karya sejumlah kartunis. Lalu ada pula Kostum Komik hingga Komik Kita. Isu yang diangkat pun beragam. Meski belakangan ini, isu Pilpres dan Pileg paling sering diangkat. Apalagi kalau bukan perseteruan antara kubu cebong dan kampret. Tak jarang, kartun-kartun itu memicu perdebatan antara netizen. Ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan, ada yang memaki kartunisnya. Tapi, apapun kartunnya, tetap akan memberi warna bagi perjalanan bangsa ini. Ada yang bilang bahwa kartun adalah sebuah refleksi. Kartun menjadi refleksi dari pembuatnya. Dia bebas berpendapat dan beropini. Dan sudah seharusnya sebagai penikmat kartun, masyarakat dan pemerintah belajar untuk menghargai pendapat tersebut, bukan?